pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini dalam ibadah anak kelas 1 dan 2 GKI Kota Wisata. Kakak berharap adik-adik semua sehat dan penuh sukacita meskipun harus tetap di rumah karena pandemi. Kita bersyukur karena Tuhan terus memberkati kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik kita semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama dengan pujian Allah itu baik. Berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kebaikan apa yang Allah berikan untuk kita? Coba kakak mau dengar, adik-adik apa jawabnya? Oh iya, bisa bernafas, bisa menghirup udara segar. Apalagi? Iya, bangun dengan badan yang sehat. Apalagi? Oh iya, kita punya papa, mama, dan keluarga yang mengasihi kita. Ada yang lain? Kita punya makanan, minuman, pakaian untuk dipakai. Kita bisa bermain, bersekolah. Kita juga diberi akal budi supaya kita pintar dan baik. Wah, banyak sekali ya adik-adik kebaikan Tuhan pada kita. Tuhan begitu memberkati kita semua. Mengapa ya Tuhan kok begitu baik? Kakak teringat satu lagu yang memberi jawaban tentang pertanyaan ini. Kita nyanyikan, karena Tuhan sayang padaku. Berkat-Ku terima. Baik pada kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab oleh Kak Yudi, cerita tentang bagaimana kita harus bersyukur pada Allah atas kebaikannya. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku untuk mempersiapkan hati kita.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Kak Yudi yang akan membawakannya. Tolong kami juga supaya kami bisa mengerti dengan baik firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Yudi hari ini akan bercerita tentang bersyukur kepada Allah untuk kebaikannya. Yuk catat firman Tuhan. Diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 dan Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 17. Nanti adik-adik baca ya. Adik-adik, kakak masih mau melanjutkan cerita minggu lalu loh tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan ke tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, adik-adik. Pada siang hari, Tuhan memberikan tiang awan supaya tidak kepanasan. Dan pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api sebagai penerangan dan untuk menghangatkan badan mereka. Tuhan baik ya adik-adik. Tetapi karena perjalanannya sangat jauh, bangsa Israel merasa capek, merasa lelah, merasa bosan dengan roti mana dan lain-lain yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya mereka tidak mau taat lagi. Mereka bersungut-sungut dan marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menaruh ular-ular tedung di antara mereka. Ularnya sangat banyak. Ular itu menggigit orang-orang Israel, adik-adik. Banyak yang mati karena gigitan ular itu. Barulah orang-orang Israel itu sadar, adik-adik, bahwa mereka telah bersalah kepada Tuhan. Mereka datang kepada Musa, meminta agar Musa memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka. Lalu, Musa pun berdoa agar Tuhan menjauhkan ular-ular itu dari bangsa Israel. Tuhan minta kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga adik-adik dan meletakkannya pada sebuah tiang agar semua bangsa Israel dapat melihat ular tembaga tersebut. Siapa saja yang melihat ular tembaga itu akan sembuh adik-adik, tidak akan mati. Akhirnya bangsa Israel pun selamat dan kembali taat kepada Tuhan. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka lagi menuju tanah Kanaan. Adik-adik, di dalam hidup kita selalu ada pilihan-pilihan. Mau menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik. Anak yang baik selalu bersyukur. Sayangnya, bangsa Israel memilih yang tidak baik. Mereka bersungut-sungut, mengeluh, marah-marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Hingga saat ini pun, Tuhan masih tetap sama. Masih selalu menjaga kita. Lewat papa dan mama, Tuhan memberikan makanan yang sehat, pakaian yang bagus, sekolah yang baik. Sudahkah kita selalu bersyukur dan bergembira? Ingat, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Setiap orang yang sudah mengaku dosanya akan diampuni. Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Demikian cerita Kak Yudi hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Adik-adik ikutin kakak ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi ya, Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Nah, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke tempat yang telah disiapkan di rumah. Setelah ibadah, adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja seperti ini, atau scan QR code ini. Kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini ada 3. Adik-adik boleh pilih salah satu, atau boleh juga dikerjakan semuanya, supaya adik-adik semakin mengingat kasih Allah dalam hidup kita. Kita akan mewarnai, mengingat kembali pemberian Allah, dan mengingat kembali ayat hafalan. Aktivitasnya sudah kakak kirimkan kepada mama dan papa ya. Adik-adik bisa print atau kerjakan langsung lewat komputer. Aktivitas lembar pertama, adik-adik diminta untuk mencocokkan kata yang tepat dengan cara mencocokkan gambar seperti ini ya. Atau menarik garis dengan kata-kata yang tepat seperti ini. Atau bisa juga ditulis. Aktivitas lembar kedua, adik-adik diminta untuk melengkapi ayat hafalan dengan kata-kata yang sudah disiapkan di bagian kanan. Adik-adik bisa mencocokkan gambar seperti ini ya. Atau menarik garis dengan kata yang tepat seperti ini. Atau bisa juga ditulis. Aktivitas yang ketiga, adik-adik diminta mencari 5 perbedaan pada gambar dan kemudian mewarnainya. Ingat selalu ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberikan yang kita butuhkan. Dan yang terutama, Tuhan telah memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang betapa banyak kebaikan Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tuhan mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, masihkah kita akan mengeluh atau menggerutu dengan keadaan ini? Tidak ya, kita harus tetap percaya akan kebaikan Tuhan dan taat kepada Tuhan dengan terus melakukan yang baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita mengingatnya dengan menyanyikan lagu, Dia Harus Makin Bertambah.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling dekat. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diteritakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik yang kakak kasih, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk selalu memilih melakukan yang baik. Tolong kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.